Oke, selanjutnya cell sorting sama seperti kultur cell sorting juga bukan sesuatu hal yang harus kita lakukan, tetapi makanya saya tidak memasukkan ke materi minggu 1 karena bukan mainnya, lebih mengarah ke biologi. Kalau bagaimana kalau cuma type A spermatogonia saja yang kita, atau bagaimana ekspresi gen dari type A spermatogonia, seperti itu. Jadi cell sorting itu ada berapa? Ada 1 fluorescence activated cell sorting. Basicnya selnya itu didetek dengan fluorescence, yang mana selnya sendiri itu sudah di label dengan antibody yang spesifik ESG karena diharapkan di sini ESG. Dan untuk membuat spesifik antibody ESG ini, awalnya cell sorting itu dipakai dengan karakteristik fisiknya sel. Jadi ukuran sel, karena type A spermatogonia itu berbeda dengan type B atau type jenis diferensiasi sel yang lain untuk ukurannya. Nah, selanjutnya dari situ akan dibuat antibody dan diulang lagi di labeling. Nanti antibodinya itu dipakai untuk labeling untuk fluorescence. Nanti di alat ini namanya macam-macam alatnya, ada intinya alatnya flow cytometry lah. Jenisnya macam-macam. Nanti mendetek mana yang dilabeli ke sini, misalnya green ya ke sini, yang merah ke sini, seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ribet. Yang kedua pakai magnetik, sama aja. Jadi sistemnya pakai antibody, selnya di coating dengan magnetic beads yang sudah dilabeling juga dengan antibody. Nanti dideteksi dengan ada juga alatnya namanya, jadi ada magnetnya di sini, kita memasukkan sel di sini, nanti sel yang tercoating masuk ke kutub ini gitu. Jadi dia terpisah, yang sudah dilabelin dengan magnetic beads dan antibody dicampur dengan sel, nanti dia terpisah. Yang tidak tercoating dengan yang sudah tercoating itu terpisah secara magnetik karena beads-nya magnet. Prinsipnya sama seperti flow cytometry, seperti fluorescence. Yang ketiga pakai parkol. Parkol itu berdasarkan density gradient media. Jadi parkol sendiri itu kita bisa buat konsentrasinya dari rendah ke tinggi dalam satu cup, rendah ke tinggi di sini, dan dimasukkan sel di sini, terus habis itu disentrifuse, terus akan terjadi pemisahan sel yang di atasnya itu kayak ibaratnya partikel lain, sampah-sampahnya. Paling awal pengerjaannya itu kita pakai beberapa layer untuk memastikan di mana posisi type A spermatogonia, type B, type B, spermatocyte, sperm, dan lainnya. Itu beberapa mulai dari misalnya ini 25, 20, 30, kadang-kadang ada 26. Jadi ada optimasi layernya untuk mendapatkan type A spermatogonia. Hilang. Ini type A spermatogonia hilang. Dan selanjutnya setelah kita dapatkan beberapa, kita bisa optimasi dengan cuma 3 layer saja partikel lain, dan di sini populasi type A spermatogonia dan di bawahnya adalah spermatocyte. Akan tetapi pengerjaan ini termasuk lama, mulai dari disosiasi sel, habis itu parkol sendiri itu memakan waktu untuk sentrifugasinya itu sekitar 30 menit, dan pengambilan sel dari sini ke sini. Jadi masih banyak kontaminasi. Jadi benar-benar harus ini metode efektif tapi tidak terlalu efektif, efisien. Masih baca. Tidak powerful kali ya. Powerful ya. Ya, saya pernah nyoba, nggak sederhana ya, walaupun kita sentrifusnya tidak ada yang tipe begini yang bagus. Ya ini kan prinsipnya mirip memisahkan RNA, DNA, protein gitu ya. Iya Pak. Ya, jadi salah dikit kita ngambil DNA yang ada di atas misalnya ya, atau ada protein. Nah itu mirip-mirip gitulah, tidak sederhana gitu. Iya.
Iya, kalau misalnya kalau protein gitu Pak, kan masih satu larutan di atas, atau protein kan jelas di tengah. RNA satu larutan itu semuanya RNA. Tapi kalau parkol itu di garis di sini tuh kosong. Di sini tuh kosong, di situ ya populasi sel. Tetapi pas waktu ngeliat ini, karena gambarnya seperti ini jadi kelihatan matanya itu. Iya. Tapi aslinya itu cairan putih yang kita lihat berawan-awan gitu. Jadi density antara konsentrasi rendah ke tinggi itu pun juga kita lihat kayak apa ya? Kalau kita lihat sirup berbagai beda ukuran gula, itu masih bisa kita lihat karena warnanya masih ada, atau warna gula itu masih ada. Tapi kalau parkol sendiri ini putih bening. Jadi membayang-bayangkan di mana sel ini, di mana itu. Ya seperti itu. Jadi efisien sebenarnya, tapi nggak terlalu selain dari survival rate-nya untuk sel sendiri juga langsung turun karena semakin terlalu banyak sentrifugasi. Dan setelah 30 menit sentrifusi ini masih ada 3 kali penyucian karena parkol ini kan tinggi sekali konsentrasinya. Jadi masih ada penyucian 3 kali untuk untuk menghilangkan parkol, dan selanjutnya masih ada labeling PKS 3 kali sentrifuse juga, selnya pusing di dalam. Jadi nggak terlalu powerful. Jadi yang seperti yang kemarin dibilang, yang saya sering coba itu pakai normal sentrifugasi saja yang bisa di beberapa diturunkan ininya, tapi sel loss-nya sebenarnya banyak karena nggak semua, kadang-kadang ESG itu masih ada di supernatan karena kita nggak tahu optimal sentrifugasinya itu seperti apa. Tapi itu bisa jadi salah satu penelitian awal untuk pemurnian ESG kalau mau ada mahasiswa yang mau coba dengan alat yang ada di lab, sel kita lihat supernatannya isinya apa aja, jadi kita bisa bandingkan lah seperti itu.